Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Asifah Putri Febrianti dengan NIM akhir 002. Saya Arum Lestari dengan NIM akhir 004. Saya Vika Fadiktia dengan NIM akhir 006. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tahapan survei batimetri menggunakan multi-beam echo sounder. Jadi tahapan yang pertama ini merupakan tahapan yang paling penting, yaitu tahapan planning atau perencanaan. Nah, tahapan ini berisi seperti kayak survei hidrografi, terus pengukuran kedalaman, gitu-gitu. Survei harus mengikuti standar dari International Hydrographic Organization atau IHO seperti S44 untuk menjaga kualitas data. Penggunaan teknologi dan perangkat lunak seperti HYPACK untuk merencanakan laju survei dan global mapper untuk mengkonversi peta laut juga sangat penting untuk efisiensi. Ketelitian pengukuran menggunakan alat seperti echo sounder harus dijaga agar hasil survei dapat diandalkan. Oke, boleh di next. Jadi, di sini ada beberapa elemen-elemen yang perlu diperhatikan di tahapan planning ini. Yang pertama ada survei vessel, yaitu contohnya di KM Tanjung Perak. KM Tanjung Perak memiliki kecepatan 4 hingga 7 knot yang dilengkapi dengan sistem navigasi juga berbagai peralatan survei hidrografi atau batimetri untuk memetakan laut. Peralatan yang ada di KM Tanjung Perak ini terdiri dari multi-beam echo sounder ODOM ES3, single beam echo sounder SIMRAT EA 400 dual frekuensi, sound velocity profile Velport Midas, GPS tipe geodetik dan navigasi, automatic tide gauge, hingga perangkat lunak Keris HIPS 6.1, serta 2 bot kecil untuk kepentingan pertolongan dan pencarian atau search and rescue. Kemudian yang kedua ada Frederick G. Creed, merupakan kapal survei khusus yang dirancang untuk penelitian hidrografi dan pemetaan batimetri. Kapal ini dioperasikan oleh organisasi survei kelautan Canadian Hydrographic Service. Kapal ini menggunakan desain lambung kapal SWAT yang memberikan stabilitas tinggi terutama di perairan yang berombak. Boleh di next. Oke, yang kedua, elemen kedua adalah multi-beam echo sounder. Ini ada tipe EM2040 MK2 dan EM712 USV. EM2040 MK2 memiliki resolusi tinggi hingga pada skala sentimeter sehingga sangat cocok digunakan untuk melakukan survei yang memerlukan detail tinggi seperti infrastruktur bawah laut. Multi-beam jenis ini beroperasi pada rentang frekuensi antara 200 kHz hingga 2000 kHz yang dilengkapi dengan fitur kompensasi roll, pitch, dan yaw sehingga dapat menghasilkan data akurat bahkan ketika kapal bergerak atau dalam kondisi laut berombak. Kemudian yang tipe EM712 USV merupakan sistem sonar multi-beam yang dirancang oleh Kongsberg yang digunakan pada Unmanned Surface Vehicle atau USV. Echo sounder ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan data batimetri beresolusi tinggi hingga kedalaman 3.500 meter sehingga cocok digunakan untuk survei laut. Boleh di next. Elemen yang ketiga ada positioning and altitude equipment. Di sini ada 2 contoh yaitu AGS 302 dan AGS 300. AGS 302 mampu menghasilkan ketepatan
posisi 3 dimensi hingga 0,05 meter dengan kecepatan 0,02 meter per detik dan arah 0,040 derajat dan pitch atau roll 0,15 derajat dengan kecepatan pengambilan data hingga 200 kHz. Kemudian yang AGS 300 dapat mencapai akurasi posisi 3 dimensi hingga 0,05 meter. Kecepatannya 0,02 meter per detik, heading 0,080 derajat, dan pitch atau roll 0,030 derajat dengan laju pengambilan data hingga 200 kHz. Boleh di next. Yang selanjutnya ada sound speed equipment. Di sini ada HY1202 Surface Velocity Probe dan SFP 1500 Sound Velocity Profiler. HY1202 mengukur kecepatan suara tepat di permukaan air yang digunakan sebagai referensi awal untuk kecepatan suara yang akan dikoreksi di berbagai kedalaman saat survei. Sound speed equipment jenis ini membantu mengurangi kesalahan pada data sonar, terutama ketika digunakan dalam sistem echo sounder seperti multi-beam sonar, di mana dapat meningkatkan akurasi hasil batimetri yang didapatkan. Kemudian, untuk SFP 1500 Sound Speed Profiler mengadopsi teknologi time of flight untuk pengukuran kecepatan suara. Sistem ini mengukur akurasi hingga 0,05 meter per second yang dilengkapi dengan sensor tekanan presisi tinggi. Boleh di next. Yang terakhir ada horizontal and vertical control equipments. Ada dua contoh di sini, yaitu Leica GS18 GNNS RTK Rover with Visual Positioning, dan ada Topcon JPT 7500. GS18 adalah rover GNSS RTK yang menawarkan akurasi tinggi dan kemudahan dalam penggunaannya. Dengan GS18 ini dapat mengukur titik-titik dengan akurasi survei, baik di lapangan maupun dilakukan di kantor gitu. Yang kedua, ada Topcon GPT 7500. Alat ini ringan dan cepat sehingga memudahkan pekerjaan di lapangan. GPT 7500 memiliki akurasi sudut yang baik, yaitu 1, 3, atau 5 detik yang membuatnya fleksibel untuk berbagai jenis pengukuran. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, tahapan selanjutnya dalam survei batimetri menggunakan multi-beam echo sounder ini adalah data acquisition atau akuisisi data. Jadi pengertian dari akuisisi data ini adalah proses pengumpulan data dasar laut menggunakan multi-beam echo sounder. Tujuannya untuk menghasilkan data kedalaman dan topografi dasar laut dengan akurasi yang tinggi. Tahap pertama itu adalah perencanaan jalur survei, di mana rute kapal dirancang dan divisualisasikan dalam format seperti CAD atau CAD atau geotiff. Di mana hal ini dilakukan untuk memastikan survei mencakup area yang ditargetkan dengan optimal. Lalu tahap berikutnya adalah perangkat multi-beam echo sounder ini dan sensor pendukung seperti DGPS, MRU, dan heading sensor dan Sound Velocity Profiler dikonfigurasi agar data yang dihasilkan lebih akurat. Kemudian langkah selanjutnya, saat survei berlangsung, kapal akan mengikuti jalur survei yang sudah direncanakan. Multi-beam echo sounder akan merekam data kedalaman, sedangkan perangkat seperti di GPS mencatat posisi kapal. Untuk memastikan data tidak
terdistorsi akibat gerakan kapal juga dilakukan yang namanya patch test. Next. Bisa di next. Selanjutnya, dalam tahap akuisisi data ini, perangkat lunak yang digunakan, contohnya adalah EIVA Navi Suite, di mana fitur utamanya adalah perencanaan jalur survei berdasarkan target area dan navigasi real-time, di mana posisi kapal dan hasil batimetri ditampilkan langsung. Rekaman data kedalaman dan backscatter untuk analisis lebih lanjut. Keunggulan dari perangkat lunak ini adalah post-processing data dan kalibrasi patch test. Next. Kemudian langkah selanjutnya adalah onboard processing. Pada tahap onboard processing ini, data mentah yang dikumpulkan diolah langsung di atas kapal. Tahapan ini bertujuan untuk membersihkan data dan memastikan kualitas serta akurasi sebelum masuk ke proses analisis lebih lanjut. Jadi di tahapan ini perangkat lunak yang digunakan adalah GeoSWAT plus GS plus 3.5, di mana fitur utamanya adalah koreksi posisi kapal, filtering, dan grading data. Tahapan utamanya, yang pertama, dimulai dengan membuka project file baru di perangkat lunak GeoSWAT Plus, dan informasi seperti nama proyek, lokasi, tanggal, dan jalur survei dimasukkan sebagai pengaturan awal. Kemudian tahap berikutnya adalah koreksi data, termasuk posisi kapal, sensor GPS, transducer, data pasang surut, dan kecepatan suara dengan menggunakan Sound Velocity Profiler. Selain itu, dilakukan juga patch test untuk kalibrasi roll, pitch, yaw, dan latensi agar data kedalamannya lebih akurat. Kemudian, langkah selanjutnya setelah koreksi selesai, data mentah diedit dan dilakukan filtering untuk menghilangkan noise atau penyimpangan. Lalu hasilnya kemudian akan divisualisasikan dalam format grading, baik dalam bentuk 2D maupun 3D, di mana yang proses ini menunjukkan topografi dasar laut. Kemudian langkah terakhirnya adalah mengekspor data ke dalam format ASCII XYZ. Format ini bertujuan memudahkan pengolahan lebih lanjut menggunakan perangkat lunak lain seperti AutoCAD untuk membuat produk batimetri. Next. Oke, selanjutnya itu onshore processing. Jadi onshore processing sendiri yaitu tahapan keempat pada survei hidrografi dengan menggunakan multi-beam echo sounder. Survei ini dilakukan setelah survei offshore atau survei laut. Dalam pengelolaan survei ini, onshore processing ini menggunakan data yang telah diolah pada tahap sebelumnya. Nah, untuk tujuannya sendiri, itu supaya informasi yang diperoleh lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga data yang telah kita peroleh dapat dipergunakan untuk pemetaan. Terus langkah dari onshore processing sendiri, yang pertama pengumpulan data dari lapangan atau onboard processing, yang kedua transfer data ke komputer atau laptop, yang ketiga penyaringan data dan pengkalibrasian data, dan yang terakhir pengolahan data dengan software. Pada tahap onshore processing ini, biaya yang dikeluarkan tuh tidak sebanyak ketika melakukan pengolahan di laut. Terus selanjutnya, setelah tahap onshore processing itu, jadilah produk. Tahapan ini setelah dilakukan onshore processing, produk sendiri merupakan hasil akhir dari semua tahapan atau pemrosesan survei hidrografi. Biasanya produk survei hidrografi dapat berupa peta atau laporan analisis atau penilaian ataupun visualisasi hasil. Langkah dalam produk sendiri itu ada penyusunan peta dengan mengacu standar IHO ataupun SNI, evaluasi dan validasi peta yang sudah dihasilkan, dan penyimpanan dan distribusi dari produk yang telah dihasilkan. Nah, terus selanjutnya ada gerakan kapal yang terbagi menjadi 6 gerakan. Yang pertama, surging,
yaitu salah satu gerakan translasi pada kapal maju mundur ke arah sumbu X atau horizontal, di mana sumbu X itu arah haluan dan juga buritan. Terus selanjutnya swaying, yakni gerakan kapal ke arah samping kanan dan kiri yang sejajar dengan sumbu Y. Dan heaving, yaitu gerakan kapal yang sejajar dengan sumbu Z, dan saat terjadi gerakan ini kapal akan naik dan turun secara vertikal. Selanjutnya ada pitching, yaitu gerakan kapal yang memutari sumbu Y. Saat gerakan ini terjadi, kapal akan mengalami perubahan sudut bagian bow dan stern secara bergantian. Selanjutnya, yawing sendiri itu gerakan rotasi kapal dengan sumbu Z sebagai sumbu putar, sehingga akan menyebabkan kapal berputar ke arah kanan ataupun kiri. Dan yang terakhir ada rolling, yaitu gerakan mengelilingi sumbu X. Jadi saat terjadi gerakan ini, bagian sisi kanan kapal akan bergerak ke kiri dan sebaliknya. Dan gerakan ini terjadi secara berulang-ulang atau periodik. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, warahmatullahi wabarakatuh.